Halo, perkenalkan nama saya Katarina Francia Grace dengan NPM 20065994436. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang efek obat terhadap resiko jantung. Yang pertama, dalam pembahasannya ada jenis-jenis obat, yaitu ada sedatif, hipotensi, takikardia, dan bradikardia. Untuk obat-obat sedatif, yang pertama, definisinya adalah obat sedatif ini atau obat penenang adalah obat anestesi yang digunakan untuk menghasilkan penurut tingkat kesadaran sehingga menimbulkan rasanya mengantuk dan menghasilkan rasa cemas tanpa kehilangan komunikasi lisan. Seringkali dikombinasikan dengan obat anti nyeri agar pasien nyaman. Selain itu, obat sedatif ini juga digunakan untuk mengendalikan kejang-kejang, menunjang pengobatan hipertensi, dan menunjang efek dari anestesi sistemik. Golongan dari obat sedatif sendiri, yang pertama itu ada barbiturat, di mana barbiturat ini merupakan sedatif yang bekerja sebagai penekan pada aksis cerebrospinal dan menekan aktivitas saraf dan otot-otot yang dapat menghasilkan derajat depresi berbeda. Contoh obatnya itu ada alobarbital, amobarbital, barbital, pentobarbital, fenobarbital, dan sekobarbital. Selanjutnya ada golongan obat sedatif yang kedua yaitu benzodiazepin, di mana obat ini banyak digunakan sebagai sedatif hipotonik dikarenakan mempunyai efikasi dan batas keamanan yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Obat ini digunakan untuk menghilangkan ketegangan, kegelisahan, dan insomnia. Contoh obatnya itu ada alprazolam, lorazepam, clobazam, dan psikodiazeposid. Selanjutnya untuk golongan yang ketiga yaitu bupivacain, yaitu merupakan obat sedatif yang digunakan sebagai anestesi untuk tindakan medis, yang dimana efek samping yang perlu diwaspadai ini, obat ini memiliki efek pada kardiovaskular dan SSP. Contoh obatnya itu ada marcain, Revica, Fopikain, dan Bunascan spinal. Untuk hubungannya sendiri, obat sedatif dan risiko jatuh ini menyebabkan terjadinya penekanan ringan terhadap sistem saraf pusat, di mana hal ini dapat menurunkan kepekaan tubuh terhadap rangsangan eksternal, sehingga tubuh menjadi kurang peka terhadap rangsangan eksternal yang dapat mengganggu keseimbangan pasien dan meningkatkan resiko untuk pasien mengalami kecelakaan jatuh. Selanjutnya ada obat hipotensi. Dengan definisi, obat hipertensi atau antihipertensi adalah kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah akibat hipertensi. Hipertensi yang tidak ditangani dengan benar dapat menyebabkan komplikasi mulai dari stroke, serangan jantung, gagal jantung, hingga gagal ginjal. Untuk jenis obatnya sendiri, yang pertama itu ada captopril, lisinopril, enalapril, perindapril, dan coveram. Untuk hubungannya sendiri, hipotensi dan risiko jatuh ini memberikan beberapa efek samping seperti pusing, pening, lelah, lemas, dan rasa kantuk, di mana hal ini menyebabkan keseimbangan pasien terganggu dan meningkatkan risiko pasien untuk jatuh. Selanjutnya ada obat takikardia. Dengan definisi, obat takikardia ini adalah obat yang bekerja untuk menghalangi stimulasi sistem saraf simpatik ke arah jantung, sehingga mengurangi pengiriman impuls ke jantung. Selain itu, obat ini juga dapat mengurangi tekanan darah yang menghalangi efek hormon epinefrin atau adrenalin, sehingga denyut jantung tidak terlalu cepat melebihi angka normalnya. Untuk jenis obatnya sendiri ada acebutolol, esmolol, dan propanolol. Untuk hubungan obat takikardia dengan risiko jatuh, obat aritmia ini dapat menyebabkan efek samping, seperti pusing, pening, pingsan, sakit kepala, dan membuat penglihatan menjadi kabur. Dengan efek samping yang seperti ini, jika berlangsung terus-menerus, dapat mempengaruhi keseimbangan pasien saat beraktivitas, sehingga meningkatkan risiko pasien untuk jatuh. Selanjutnya ada yaitu obat bradikardia, di mana obat bradikardia ini adalah obat anti-aritmia yang memiliki beberapa efek samping, yaitu pusing, pening, pingsan, sakit kepala yang parah, serta membuat penglihatan menjadi buram dan membuat kebingungan.
Untuk jenis obat bradikardia sendiri, yang pertama itu ada dilatin untuk golongan satunya, ada disopiramid untuk golongan 1 juga, kemudian untuk sotalol itu untuk di golongan 3, verapamil untuk golongan 4, adenosin dan digoxin untuk golongan 5. Untuk hubungan obat bradikardia dan resiko jatuhnya sendiri, yang paling utama itu digoxin, di mana hal ini dapat menyebabkan efek samping seperti pusing, pingsan, sakit kepala, penglihatan menjadi buram, dan membuat kebingungan. Di mana jika hal ini terus-menerus terjadi akan mempengaruhi keseimbangan pasien dan dalam beraktivitas dan meningkatkan resiko untuk jatuh. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan tentang efek samping dari obat terhadap risiko jatuh. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.